Selamat malam pemirsa Late Night Shows. Pada malam hari ini kita kembali lagi di Late Night Shows dengan episode tarik ular. Jangan bercanda, jangan bercanda nih. Gue udah nyiapin mental nih. Pada malam hari ini tema kita itu adalah tentang kematian. Duh ampun deh. Dan dari kemarin gini-gini mulu Tara. Gimana dong orang produsernya minta? Pokoknya malam nggak ada. Gimana? Ada ini malam hari ini adalah horor. Dan pada malam hari ini kita akan melakukan ritual. Ritual yang dilakukan oleh Mbah Mijan. Mbah Mijan boleh dijelasin ritual apa malam hari ini yang akan kita lakukan? Kita akan mencoba pemanggilan roh, pemanggilan arwah. Pemanggilan roh, pemanggilan arwah. Tuh kan? Dari panggil yang lain aja Mbak Mijan. Pemanggilan badut ya. Jadi ini kan pemberani toh Mbak Alinda Kes. Mbak Alinda ya. Kan? Mbak Alinda yakin pemberani. Jadi istilahnya cuma pengen membuktikan. Kalau ngeliat sendiri di TV itu kan penasaran. Saya emang enggak. Nah ini pengen membuktikan apa benar yang di TV itu betulan. Iya, karena banyak sekali Twitter yang juga bertanya apakah itu betulan atau hal-hal yang dibuat-buat. Nah kita sendiri sudah melakukannya hampir berkali-kali dan tidak ada rekayasa sekali lagi ya. Udah kan kali ini. Iya saya aja takut apa. Ya udah, Mbak, mungkin apa yang kita lakukan dulu, Mbak? Baik, untuk Mbak Linda mungkin bisa tenang ya, Mbak Linda ya, bisa ya? Oke, baik. Enggak lah. Santai saja, Mbak Linda, boleh pejamkan mata. Mbak Linda, Ya, kalau ada apa-apa, kalau ada apa-apa jangan dilawan ya, Mbak. Iya. Ya. Nanti yang dirasakan biasanya di tengkuk itu adalah dingin. Biarkan saja. Pejamkan mata. Kamu capek mata lagi. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Pejamkan mata, santai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pejamkan mata. Jangan takut. Oke, pejamkan mata. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasakan terus. Ya, dia udah mulai masuk. Oke. Udah mulai masuk. Maksudnya udah mulai masuk apa? Memasuki tubuh dari Mbak Linda? Sudah mulai menempel, betul. Jadi mungkin Mas Tara atau Mbak Ayu bisa tanya untuk berkomunikasi, tidak masalah. Tapi agak sedikit berjarak ya Mas ya? Ya. Kita jaga jarak. Boleh bertanya tapi agak sedikit jarak. Mungkin boleh ditanya dengan siapa saya berbicara? Oke. Bisa komunikasi? Coba tanya lagi. Maaf, dengan siapa saya berbicara? Alinda kan namanya. Siapa kamu ya? Saya Tara. Saya host dari Late Night Shows bersama Ayu Dewi. Gak usah nyebut-nyebut nama gue. Maaf, bukannya kami ingin mengganggu atau mengusik kamu, tapi kami hanya ingin bertanya dengan siapa kami berbicara. Boleh saya tanya, dari mana asal Anda? Aku di sini. Iya, jadi ini adalah yang di sini. Oh iya. Baik, bisa komunikasi dengan kami kenapa kadang di studio ini sering sekali ada orang yang kesurupan seperti itu. Apakah itu teman-teman Anda yang mengganggu di tempat ini? Ya, selalu di pojok sana dan di pojok sana. Kalau boleh tahu, kenapa sih setiap kali kita syuting Late Night Shows ada banyak sekali yang teman-teman dari kita kerasukan? Apakah sedikit mengganggu atau Jangan sombong. Ya, jadi mungkin intinya adalah di sini kita tidak boleh menyombongkan diri dan kemudian juga karena memang kita selalu melakukan aksi-aksi seperti ini kan, kesannya mungkin beliau itu merasa terganggu. Mana kayak pulangin aja, Ki. Maaf, bukannya kami sombong atau ingin mengusik, tapi sebenarnya ini hanyalah salah satu dari permintaan. Bagaimana? Mau kemana? Kiri, Pak. Kiri masuk. Sudah, kita aja. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim.
Bisa minta air Mas Tara? Oh, iya. Boleh minta air? Lu kenapa kabur sih? Ya iyalah, tadi dia ke sana, gua ke situ. Lu ngapain di sini aja? Dia ngomel banget gitu sama gua kan. Oh kan, Mas bisa bantuin geser ke sana biar lebih. Iya. takut. Ya, Airnya apa? Biar Bah, air kopi ya, teh? Air putih aja. Bubur kacang hijau enggak? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bisa tarik nafas yang dalam, Mbak Alinda, biar tenang. Oke. Lagi. Jangan khawatir, nanti kita tutup. Oke, good. Gue nonton. Apa sih lu ngapain? Ngapain sih? Oke. Tenang aja. Sip. Gimana? Udah belum bang? Udah pulang belum bang? Bang Mijan. Baik, kira-kira apakah sudah selesai? Ini sebelum sudah selesai, tapi dia melihat. Lihat apa? Dia Melihat sosok yang Melihat tadi sosoknya. masuk ke dalam Iya, tubuhnya? Betul. Nanti kita akan netelakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Saya istighfar, Mbak Ambulan Alinda. kali, telepon ambulan nggak? Mungkin saya istighfar. sambil nunggu Alinda sadar dan kita bertanya mungkin Oke, langsung ke studio. belum mungkin kita mau Aja. tanya Baik. Hah? kita boleh sadarkan Boleh, Alinda kita sadarkan dulu. ya. Ya. Coba Mas Bang, didudukin. Tara sama Mas ini. didudukin. Saya ke dalam ya. Iya, Mas didudukin Mas. Nanti kita bisa tanya-tanya sebetulnya kenapa apa yang dilihat. Ayo, Mbak Alinda duduk. Coba duduk. Oke, diminum dulu Mbak Alinda, diminum dulu. Diminum dulu. Diminum dulu. Iya. Diminum dulu. Coba. Oke, good. Sebetulnya sudah keluar, cuma dia melihat Sosok dari betul Mas Tara. Coba Lu boleh ditanya ngapain Mas Tara. pegang-pegang Tara? Lu ngapain Mbak Alinda. pegang-pegang? ya, gua kan Kenapa nangis. Mbak Alinda tiba-tiba menangis? Ada yang dilihat? Mungkin Apa boleh itu? diceritain sosoknya seperti apa, maaf ya Mbak Alinda. Jadi saya itu penasaran. Dia minta tolong jangan berisik. Oh. Dia minta tolong jangan berisik Nggak karena syuting kalau nggak berisik hari ini mbak. Iya. Ya habis kan nggak berisik. Baik. Dan Mbak Alinda, Oke, bisa tenang ya mungkin Mbak Alinda ya. boleh dikasih spesifiknya seperti apa wanita Iya, itu? wajahnya seperti apa? Pakai baju hitam atau baju putih, rambut panjang seperti apa? baju merah. Baju merah. Seperti Mbak Ayus. Hati-hati Mbak Ayus. Sosok wajahnya mungkin lebih spesifik lagi, Mbak. Mungkin dia itu seperti pernah dikerjain sama cowok kali ya. Saya juga pernah dikerjain sama cowok. Jadi pemirsa di rumah juga bisa melihat Dan tangannya masih. kejadiannya tuh di dalam situ. Oke, iya Oh, jadi memang. tepat Kejadiannya di dalam kejadian. situ. Iya memang Mas Tara di pojok itu semua paranormal pun yang datang ke sini pasti melihat itu ada sesuatu hal. Tapi Mbak Alina sedih banget sampai pipinya merah. Karena benar-benar real melihat dan mungkin ada ajakan untuk komunikasi Mbak Ayu. Jadi kan di apa yang dia rasakan dia residualnya itu langsung masuk ke seorang Mbak Alinda. Makanya rasanya mungkin Mbak Alinda langsung sedih, langsung apa? Mbak Alinda mungkin apa sih yang Mbak Alinda rasakan waktu pas makhluk itu memperlihatkan kesedihannya mungkin ya? Dia cuma mau kasih tahu bahwa di sana Kejadiannya waktu pas dia dibunuh berarti ya? enggak dikerjain sama cowok di sana. Oh, dikerjain sama cowok di sana sampai akhirnya kita kan nggak. Ya, sampai akhirnya. Nah, Mbak Rijan mungkin boleh dikasih tahu ini biasanya kan setiap kali iblis atau jin itu kan punya tingkatan-tingkatan tersebut. Nah, apalagi arwah yang penasaran seperti ini nih. Nah, tingkatannya itu seperti apa sih? Apa Jadi membahayakan untuk berbeda-beda Mas Tara. Untuk arwah itu sendiri sebetulnya tidak ada orang yang meninggal dunia setelah meninggal dia bisa jalan-jalan, dia bisa gentayangan kan seperti itu. Langsung kan ya Mbak? Bisa penasaran. Ya, Ke alam sebelum langsung ke alam baka. Nah, alam kemudian baka gitu. siapa sih yang bisa menyerupai? Itu adalah jin. Nah, jin itu punya tingkatan tersendiri. Seperti misalnya kayak tuyul dari tingkat yang terendah, kemudian jin yang berupa sering menyerupai pocong, sering menyerupai kuntilanak, sering menyerupai genderuwo dan sebagainya. Gitu. Jadi ketika ada sebuah residual di sana, misalnya kayak ada orang yang bunuh diri,
itu yang langsung menempati itu adalah jin-jin nakal yang seperti sosok pocong. Itu nggak bisa dihilangin aja, Pak? Kenapa? Nggak bisa dihilangin aja. Sebetulnya bisa, Mbak Ayu. Sebetulnya bisa. Jadi nggak ada yang negatif-negatif gitu. Ya, kan gini Mbak Ayu, ada satu cerita misalnya kayak jalan yang sering buat terjadi kecelakaan seperti itu kan, diyakini bahwa ini ada penunggunya yang mencari korban. Itu sebetulnya bisa dinetralkan agar di tempat itu tidak terjadi kecelakaan lagi. Bisa sebetulnya. Ya, tolong kali Mbak. Insya Allah nanti. Di tempat-tempat gitu Mbak. Biar lebih enak lagi. Ngobrol dalam kali ya? Ngobrolnya di studio aja mungkin ya. Siap. Ya, Bang Mijan, Bayu, Bang Mijan nggak bukan di parfum? Nggak apa-apa. Ya. Cocok banget tuh momennya. Udah, kalau gitu Mirsa Late Night Shows kita akan masuk ke dalam. Oke. Mungkin biar lebih enak. Ya. Gimana Mbak Linda? Ntar di dalam. Nah, kan remote-nya ke bawah, gimana nih? Lu pakai dibawa remote lagi, taruh sini deh. Bawa remote lagi. Kamera. Tara, gue dari rumah udah niat biar malam ini cantik. Begitu masuk panggung ada kain lagi. Ternyata ada kain. Aduh, kemarin ada kain, terus ada orang kemasukan hari-hari. Tapi lu tadi denger ya? Kalau wanitanya itu, ya, mukanya tadi rada serem, bajunya merah, sama kayak baju. Biasanya yang bajunya sama tuh arwah suka nempel. Coy! Tara. Serem itu ada singkatannya. Serem apa? Seksi dan remas. Suka diremas itu sama suami gue. Kang pijit pantai lo. Lagi sih yang Ya udah. takut-takutin. Pokoknya pada malam hari ini tema kita adalah tentang kematian. All about death. All about that. Nah, buat Mirsa Late Night Shows yang ingin berbagi cerita ataupun ingin bertanya, bisa langsung tweet di Twitter kita di mana? @lightnuts_stay_tv. Iya. Nah, Ya, kalau mau nanya apa aja boleh, asal nggak usah kirim-kirim. Dia ngajak main petak umpet deh dia. perasaan tadi ada di depan, kenapa sekarang ada di belakang? Dia. Ini anak kecil. Maaf sih mau nanya, Mbak, kok ada kain lagi sih, Mbak? Ini lama-lama Late Night Show apa Puskesmas banyak kain-kain. Bayu. Ya. Tadi Mbak Ayu dengar sendiri kan, Apa? bahwa yang nempel tadi itu bajunya merah. Kan saya udah bilang tadi. Merah sih. Ya. Siapa tuh? Cuma nah, ini Mbak Alinda, cuma Mbak Alinda. Ya. Kemana Mbak? Pakainya bingung banget, Mbak. Ditutup dulu. Oke, baik. Oh, Santai aja. Duduk dulu. Suaranya ngeri banget ya. Bukan ngeri lagi, ya udah langsung aja kita ngobrol-ngobrol sama Mbak Mijan dan Mbak Alinda. Silakan yuk. Mbak Mijan, mungkin mau diceritain kenapa ya? Apa sih yang dirasakan? Jadi gini, jadi dia masih agak samar-samar samar-samar terbuka matanya. Mata batin ya? Iya, mata batinnya. Kemudian juga masih ada beberapa bayangan-bayangan. Mungkin saya akan coba penonton yang setiap hari nonton di sini. Ya? Ini ada nih, mau, 1, 2, 3, 4, 5 nih. Mana? Senyorita, Melki. Nih. Nah, itu 1, 2. Yang cewek mana yang cewek? Ada yang cewek nggak? Nah, ya ini. Gaya banget. Sini. Yang cewek, kenapa lu? Sini. Kenapa lu kan cowok? Itu yang itu. Sini. Ya, boleh sini. Mau diapain sih, Mbak? Ada lagi? Sebentar. Nah, sini. Sini. Satu udah pas apa butuh satu lagi? Saya minta mic-nya. Oke. Mbak, jam macam-macam ntar acaranya nggak ada nonton lagi, Mbak. Saya mau tanya. Dia. Nggak apa-apa, cukup udah terlalu banyak. Udah ya? Saya mau tanya. Udah. Anda berempat betul setiap hari di sini? Iya. Ya, nonton di sini ya? Iya. Oke, baik. Saya akan mencoba sesuatu hal.
Yaitu hanya sekedar membuka mata batin, kemudian melihat apa sih yang masih berkeliling di tubuhnya Mbak Alinda. Oke? Bisa ya? Cuma ngeliat doang. Apa sih? Penasaran kan? Bah, Baik. kalau ngeliat duit mah nggak apa-apa ya, ngeliat gituan. Gitu deh dia. Mbak Ayu, baju merah loh. Hati-hati. Kan gue udah bilang baju merah. Buat penonton sekali lagi, Ya. di sini udah pada siap ya. Betul. Baik. Coba tangannya seperti itu. Nah, good. Enaknya Tenang aja, jangan masih gemeteran. rada- Tutup matanya. Tutup matanya. Tutup matanya. Tutup matanya. Oke. Oke. Selain apa yang kita lakukan, Mbak? Enggak. Kita akan coba ini kita akan coba yang di sekitarnya Mbak ini akan kita buang, tetapi sebelum kita singkirkan, coba dia melihat atau enggak. Oke. Oke ya. Dibuka matanya pelan-pelan. 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 Ingat, pelan-pelan. Pelan-pelan. Buka aja hadap saya. Mic-nya dipegang. Kalau Lihat Anda sesuatu? melihat, boleh diceritakan apa yang Lihat Anda sesuatu? Belum. Enggak. Enggak. Oke. Perhatikan dengan pelan. Pelan. Oke. Santai. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dilihat? Apa yang dilihat? Apa yang dilihat? Bayangan putih. Hah? Bayangan putih. Bayang putih? Iya. Mas, apa yang dilihat? Iya, bayangan. Coba boleh pinjam. Banyak, apa yang dilihat? Ya. Ini kayaknya cilok ya? Ini kayaknya cilok deh. Sebentar. Apa yang dilihat sama Mas? Seorang perempuan, Perempuan? Alinda gitu maksudnya. Mukanya seperti apa? mukanya datar banget, Datar banget. Sekali ya? nggak ada senyum, nggak ada apanya, Ya, tapi dan? pucat, wajahnya tertutup rambut gitu. Oke. Oke, sudah? Oke, Cukup? sudah. Baik. Takut sekali ya. Gak apa-apa Mas, santai aja Mas. Aman? Sekitarnya Mbak ini aman? 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 Serius? Ya. Saya mau nanya, yang baju jus suka main baju coklat ya? Yaudah, kita kasih tepuk tangan, silakan turun kembali. Ini orang Terima makan kasih. otak. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Kakak Alinda. Bukan, saya silakan mah penasaran. juga Kalau orang bergabung kalau sama orang takut teman-teman mah kita. gini Bergabung gitu. dengan Mbak Sinyo di situ. Mbak Alinda bergabung di dengan Mbak Sinyo. Ya, boleh digeser teman-teman. Enggak, dia ya, Pak. Ini kan di antara Melki dan Isa ada sofa. Wah, itu sinyo. Bed cover. Aduh, Melki. Oke. Ngapain, Pak? Sebentar. Ih, gua ngeri deh kalau Apaan? Lu sih awal-awal tadi udah nyuruh. apaan kalau gua nyuruh-nyuruh, dia aja punya kesadaran sendiri. Si Mbak sih. Bah, tapi ngomong-ngomong nanya. masalah kematian nih, kita Ya, ngomong masalah tapi kematian emang ya. kalau proses-proses gitu semudah itu, Mbak. Kayak tadi ditiup hilang gitu, ditiup hilang, ditiup ketutup gitu. Tergantung dari kadar apa yang kita pelajari, ilmu yang kita pelajari. Jadi semakin kesini perkembangan dunia paranormal itu semakin revolusioner, semakin mudah dipelajari, semakin gampang juga. Nah, ketika kita mulai membuka mata batin seseorang, kita lihat dulu ada nggak sedikit aura-aura yang memang dia sedikit sensitif atau peka. Kalau itu ada, sangat mudah, set gitu. Yang sulit itu yang tidak kelihatan auranya, kita paksa untuk buka mata batinnya. Itu sulit. Nah, kalau saya kelihatan auranya nggak? Kelihatan? Kelihatan auranya? Ya. Gua mah ada auranya, aura sih gua. Oh. Nah, tapi ngomongin masalah kematian, Ya. apakah orang yang meninggal itu arwahnya yang meninggalkan tubuhnya atau seperti apa, definisinya seperti apa sih, Mas? Sebetulnya rahasia kematian kita semua tidak ada yang tahu ya Mas. Ya. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala sebetulnya. Tapi yang pasti secara garis besar orang meninggal dunia setelah melepaskan rohnya, roh idofinya, roh pokoknya pasti langsung kembali ke Tuhan. Dan tidak ada yang namanya orang meninggal bisa jalan-jalan,
Tidak ada orang namanya orang meninggal bisa gentayangan, bisa penasaran, tidak ada. Terus kenapa itu bisa terjadi, Mas Tara? Kenapa? Nah, ada beberapa jenis tingkatan dari jin itu sendiri. Ada yang dari yang terkecil, terbawah dengan energi yang rendah juga, sampai yang tertinggi. Kemudian kita sama, seperti manusia seperti ini, ada yang usil, ada yang enggak. Nah, yang usil ini biasanya selalu meresidual tempat. Misalnya, ada tempat bunuh diri, langsung Mas diserbu. Makanya, di situ tuh ada sering muncul yang bunuh diri di tempat itu. Padahal sebetulnya bukan itu. Itu adalah jin yang menyerupai atau menyerupi tempat itu. Residu tuh kalau dibilang itu apa ya residu? Maksudnya Beliau itu menginginkan hadir di tempat itu, bisa menyerupai ke sana. Itu biar ingin dikasih makan, biar ingin disesaji dan sebagainya, seperti itu, Mbak Ayu. Kan ada yang bilang kalau misalnya habis ada yang meninggal tuh katanya arwahnya masih di rumah selama berapa hari? 41 hari. Ya. Ada 3 roh dalam tubuh manusia. Yang pertama adalah roh idhofi, roh pokok yang langsung kembali kepada Tuhan. Yang kedua ada roh horin atau sedulur batin. Kalau orang Jawa bilang sedulur batin utamanya. Nah, 2 roh ini, kakang kawa dan adik ari ini, itu yang biasanya masih menyelubung, masih merasa bahwa dia beraktivitas di sekitar rumah itu. Kadang, ya, nggak apa-apa, insya Allah, nggak apa-apa, jangan gitu, nggak apa-apa. Nanti semakin pandangannya serem tadi yang ngeliatinnya. Ngeliatin siapa? Yang ngeliatin gue. Anjan. Pemijan. Iya, nanti kita tutup. Iya, senyoritanya pindah kali. Sinyo kan sensitif juga, ntar kenapa-napa. Lu mikir sana. Nyo pindah ke toilet. Mungkin boleh kita ini dulu ya. Ya. Daripada nanti Mbak Linda bisa istighfar ya, Mbak Linda ya. Santai aja. Oke. Coba pegang tangannya dingin sekali. Iya. Ya kan? Iya. Ada yang Bilangin. Tadi pandangannya udah kosong ya, ngeliatin gue. Oke. Dengan siapa? Dengan siapa? Dengan siapa nih? Dengan siapa ini? Dengan siapa nih? Dengan siapa? Hah? Siapa? Oke, tolong jangan mengganggu tempat ini. Kalau mengganggu nanti Anda akan sakit sekali kalau mengganggu tempat ini, ya. Keluar, oke? Keluar. Keluar. Istighfar balik. Istighfar. Oke. Mbak, mungkin boleh ditanya. Istighfar, ada aja. Bisa. Jangan ambil kesempatan. Kagak. Ini kesempitan udah. Ya. Mungkin Mbak boleh ditanya tadi itu dengan arwah siapa ya Mbak, kalau boleh tahu? Penunggu tempat ini yang tadi. Penunggu tempat ini. Biasa, kalau kita udah mulai main seperti ini pasti begitu. Mereka yang tadi ingin unjuk gigi. Iya, unjuk gigi, ingin ini loh aku, dan sebagainya. Duh, main-main begini. Tadi lampu mati sendiri atau dimatiin? Enggak, belum bayar kayaknya. Oh. Lu jangan bercanda. Gimana saya tahu, saya kan kebagian listrik. Mbak Linda istighfar tadi. Mbak Linda udah? Daman? Istighfar. Ini nular nggak sih? Nempel gitu? Oh, enggak. Mbak. Enggak. Kayak gitu gimana tuh? Kayak takutnya kena gitu. Oh, enggak. Kaget gua. Oh, tipe Mbak Linda? Mbak Linda ya. Udah, Mbak. Istighfar, pokoknya istighfar. Jangan itu. Jangan apa? Jangan melamun. Jangan Oke. pulang, Mbak. Jangan belum selesai. Ya, mungkin Mbah Mijan akan melakukan ritual untuk mengusir sepertinya ya. Ya, sementara Mbak Mijan lagi berritual, Ya. Mbak Mungkin Linda, kita boleh tanya-tanya dengan Mbak bisa Linda. ngobrol? Mbak Linda sudah nggak apa-apa? Capek ya? Belum bisa ngejawab kayaknya deh. Coba Ya, tanya lagi deh. Istighfar Lupa dulu, ingatan ya, istighfar apa dulu mungkin ya. Sinyo tadi ngeliatnya gimana? Tadi kan dia sempat ngeliat ke Melki tuh. Ya, Sek. masih nggak Sek enak. ya? Yaudah, nggak usah dipaksain, Mbak. Ya, Sek. Panggil ambulan ya. ya, Melki boleh di Gimana? temanin dulu. Ngeliatnya Ya. gimana, Sinyo? Dia tadi habis ngeliat Melki karena ngeliat mungkin pandangannya kosong, terus dia langsung ngeliat ke gue gitu kan. Terus tato dia pindah sini, pas gue lihat lagi dia udah gini aja. Oh, kayak yang di kemarin tuh emailnya. Sebentar. Ya, kayak Mungkin gitu. ada dari teman-teman di sini ada yang merasakan juga. Ya, Itu. Ada apa? Itu. Kenapa, ada Mbak? apa? Itu lagi itu. Boleh dikasih tahu? Selalu Yang ada di tempat dirasain sini. apaan?
sebentar. Mungkin Pak. Ya. Oke, sambil Mbak Mijan boleh dibantu mungkin teman dari kita nih. Karena setiap kali kita melakukan hal ritual ini saya sampai merinding ya. Selalu saja ada kejadian-kejadian yang tidak enak tentunya ya. Air. Mungkin Air. minta air. Ya. Kalau kita tadi ngobrol ya? Iya. Tapi ya itulah yang resikonya ketika kita melakukan banyak sekali ritual-ritual seperti ini, Ya, banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak enak yang selalu kita dapatkan. Istighfar. Lempar Iya. ke ini ya, ada memang kita langsung ada, bersihkan Pak aja Iwan. dulu. Oke. ada yang apa? Ada yang menjaga juga di sini ya. Ya boleh. Kita pada diminta lagi alkoholnya. Dah, habis. Minum lagi. Karena hal-hal tentang kematian seperti ini tuh sangat sensitif ya. Banyak sekali mungkin dari di luar Diminum. alam kita Akal sehat ingin kita juga mungkin. iya. Soalnya tadi lagi apa tadi banyak gitu kan pas kita lagi ngapain ya? Pas kita lagi ngobrol dan salah satu pas Mbak Linda sudah disembuhkan dan Banyak Mbak tiba-tiba kedinginan ya, kayak pusing ya. Kayak mungkin tak nanti mual bisa ya. kita tanya Mbaknya apa yang dirasakan mungkin ya. Tapi memang ngomongnya saya nggak ngerti ya. Saya nggak ngerti, Mbak Linda, siapa namanya? Siapa? Kenapa Mbak? Ngeliatin apa dari tadi, ngeliatin ke sebelah kanan terus. Gak apa-apa. Mbak Linda ini kan ketika mulai terbuka itu, tapi insya Allah nanti nggak masalah. Maksudnya sensitif, dia bisa ngeliat-liat gitu. Iya betul. Dia ditutup aja. Mbak Linda? Ditutup aja Mbak, biar sampai kapan dia Mungkin nggak bisa boleh lihat-lihat lagi, lebih kesian tuh. istighfar, lebih. Tadi ada lipstiknya loh, sekarang udah nggak ada loh, udah capek Nah, tuh kalau kayaknya. boleh tahu nih Mbak, Ya. tadi arwah apakah sih yang seperti apa sih yang ingin masuk ke dalam tubuh? Yang kayaknya nggak bisa hilang-hilang. Yang pertama tadi yang sosok merah memang. Yang kedua di sini banyak sekali yang udah mulai unjuk gigi. Jadi Oke, semakin banyak, oke, semakin banyak, semakin banyak, sebentar. Oke, sebentar. Kang Iwan Di sebelah sini. Kang Iwan, sembuhin Kang Iwan. Yang Gak benar. apa-apa, gak apa-apa. Coba Melki silakan. Kang Iwan. Mungkin dibawa keluar aja ya, ada baiknya ya. Iya. Itu Pak jangan Iwan. dulu lah. Betul. Maksudnya bisa Mbak, didoain di Apakah luar mungkin gitu. kita bisa Kasihan. berkomunikasi dengan arwah yang Kalau yang ini tidak, yang ini tidak, ini tidak. Apa? Ini Maksudnya? tidak. mungkin boleh dikasih tahu kenapa Lain kita lagi, tidak bisa lain lagi Mbak ya? berkomunikasi? Yang ini lain lagi. Lain lagi. Makin banyak berarti. Enggak. Kenapa kita tidak bisa berkomunikasi dengan makhluk? Nggak Ini hanya usah. sekedar untuk dia sekarang yang ingin mengganggu aja. Lu mah Oh, gitu. itu tuh dijak ngobrol. Ya bahkan gue pengen tahu kenapa sih banyak aja sekali ngobrolnya gangguan yang pasti ada. kelar. Sebelumnya emang Linda ngeliat ke sebelah situ mulu. Kenapa Kang Iwan? Sudah ya? Air. Coba itu sebaiknya mungkin disembuhkan di biar tempatnya lebih bagus juga buat berbaring. Oke, baiklah. Tampaknya keadaan udah mulai kurang bagus sih. Air. Ada baiknya kita Kang Iwan. pindah studio apa nggak ya? Sini, Gimana? lempar sini, Sama-sama. lempar Nanti sini, kita lempar akan sini, kembali lempar lagi sini. setelah semuanya sudah sedikit tenang. sini. Makanya jangan kemana-mana pemirsa. sini. Oh, tetap di Late Night Show. Bisa nih, boleh dikasih tahu apakah sebenarnya permainan seperti ini tuh sebenarnya berbahaya atau tidak? Tidak sih sebetulnya. Permainan seperti ini memang pernah juga dilakukan di luar negeri. Ini kan kisah jalangkungnya orang luar negeri. Oke, sebentar Mbah ya. Mas Aryo, bisa dibereskan dulu itu? Kenapa? Itu dibereskan dulu itu. Udah dipegang Pak itu. Oh, Nih saya di atas tuh di aman nih. Iya. kenapa? Mas, biar Oke. masa main mas. Belum main aja udah begitu. Salah satu lagi mungkin ya. Dibawa ini kali ya, dibawa keluar untuk disembuhkan. Kasihan di situ. Ya,
mungkin sambil kita menunggu ritualnya, Mas Haryo udah siap mungkin? Siap. Ya. Ya. Baik, ini Mas Tara. Boleh Nanti dibawa biar nanti keluar biar ya? permainannya juga aman, kita akan coba backup. Oke. Kasihan Ya, dia. mungkin biar tidak ada yang mengganggu pada malam hari ini mungkin ya. Ori. Ori. Udah dibawa keluar. Ya. Oke. Mbak Mijan dan Mas Haryo mungkin boleh kita mulai. Oke, sebentar. Tadi tuh udah ngomong gak enak. Sebentar, oke. Sebentar. Mbak Linda, jangan bengong boleh. Barusan. Ya. Coba ya, coba. Jangan ada yang bengong. Saya minta penonton yang ada di sini jangan ada yang bengong, ya. Ya. Sudah. Oke, Mbak Mijan boleh bantu dulu. Istighfar, jangan bohong. Coba diminum. Nanti kalau mau ikut tuh muntah-muntah. Ada minum, angkat dulu. Oke ya, istighfar ya. Tahan nafasin dalam, Oke. Sudah. Oke. Diminum kan Mas? Ya. Coba minum. Istighfar. Allahu Akbar. Ya, mungkin. Tara. Sudah. Gak usah main deh, Tan. Belum main aja udah gitu. Dipindahkan ke sana. Kita pindahkan saja ke sana. Kita pindahin dulu ke sana ya. Iya, pindah. Oke. Pindahkan. Aden, tolongin Den. Ya. Ini gue lagi tolong. Ya. Awas. Hati-hati. Gimana? Mungkin sambil sambil kita Ya, bagi pemirsa, konsentrasi kembali. kita langsung bermain. Nggak jadi. Ya, Nggak usah deh, mungkin Mas. kita- Mas Tara. Ya. Jangan Mas Tara, sudah. Oh, sudah. Sudah ya. Sudah, oke. Kalau gitu hari ini permainan kita sudahi saja karena sudah tidak memungkinkan untuk teman-teman yang ada di sini melakukan permainan ini. Ya. Dan Saya sekali bilang lagi usah main gitu. untuk teman-teman yang ada di depan, kami ucapkan terima kasih. Maaf karena kita tidak bisa melanjutkan permainan lagi. Maaf nih Mas Haryo. Karena sudah terlihat sekali dari tadi Sangat tidak banyak kondusif. sekali makhluk yang mungkin kalau kita bilang ingin unjuk gigi dan bahkan tidak senang ya. Karena malam Jumat tuh lebih cenderung ke malamnya dia, Mas. Oke. Tuh. Boleh diceritain nggak Mas? Mungkin saya sampai merinding. Mijan. Iya. Tadi kan Mbak Mijan sendiri bilang kalau malam Jumat ini adalah malamnya bagi mereka. Kenapa kita tidak bisa melanjutkan hal seperti ini? Apakah emang malam ini pusat kekuatan di mana bangsa jin yang konon katanya malam Jumat itu adalah kekuatan yang sangat luar biasa ya? Kebiasaan adat Jawa yang saya tahu tentang malam Jumat adalah mereka selalu memberikan sebuah sesaji atau persembahan yang istilahnya orang-orang kejawen seperti itu. Jadi ketika ada sebuah persembahan, disitulah mereka berpesta, disitulah mereka benar-benar mendapatkan sebuah makanan yang memang gratis yang sudah disediakan. Nah, selalu terjadi di malam Jumat. Sama juga seperti di sini bahwa mereka terusik, mereka merasa bahwa di sini ada sesuatu hal yang sedang dimainkan. Tapi ada salah satu yang mereka salah bahwa di sini bukan menyediakan makanan buat mereka. Itu. Makanya ketika masuk ke sini langsung menyerang begitu saja. Saya mau nanya nih untuk Mas Haryo dan Mbak Mijan. Ya. Kalau kenapa diidentikan dengan Jumat Kliwon? Ya. Kenapa kan itu nama-nama weton ya di Jawa ya, Betul, ada betul. Pon, ada Kliwon, ada Wage gitu. Ya. Kenapa Kliwon yang jadi ibaratnya jadi simbol atau jadi paradigma yang agak berbeda? Kalau tadi Mbak Ayu bilang bahwa itu adalah sebuah hari pasaran, bahwa Kliwon itu salah satu yang tertinggi Mbak Ayu. Jadi kenapa selalu dihubungkan dengan Kliwon? Ini ada satu sejarah yang menyebutkan bahwa malam Jumat Kliwon itu bisa menjadi malam yang keramat untuk
berritual atau misalnya seorang ahli paranormal juga biasanya melakukan sebuah tirakatnya, riadohnya pun di malam Jumat Kliwon. Gitu. Okay. Jadi itu yang selalu diidentikan dengan kenapa harus Jumat Kliwon. Tadi penyembuhan juga ya. Iya. Kalau kita bisa lihat. Kalau kita berbicara di luar konteks ini ya, kan ada yang namanya ilmu kedokteran. Kalau orang meninggal itu di saat semua organ tubuhnya sudah mati, Tidak berfungsi. sudah tidak berfungsi, jantung sudah berhenti berdegup, paru-paru semuanya sudah tidak berfungsi atau disfungsional. Kalau dalam ilmu metafisika ini gimana ya? Kayak seperti koma. Koma itu sebenarnya ada di mana ruhnya? Atau masih di situ cuman organnya sudah selesai berfungsi atau gimana? Kalau secara metafisika tetap sama juga dengan analisa kedokteran, hanya yang selalu dihubungkan adalah alam bawah sadar atau lorong goib itu. Misalnya kalau orang koma, dia kan masih kadang bernafas, Mbak Ayu kan, tapi sudah nggak bisa berbicara. Apakah rohnya itu sudah terbang atau belum? Selagi beliau masih bernafas, itu di dalam, masih di dalam. Oh, ruhnya masih di dalam? Masih. Oke, itu kalau koma itu mungkin nggak sih dia akan kembali sadar lagi selain ya insya Allah kan lillahi ta'ala ya? Jika Allah menghendaki, biasanya bisa kembali, karena itu semua lillahi ta'ala kalau sudah berhubungan dengan roh, dengan arwah. Nah, kalau ngomongin masalah koma, mungkin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab ya. Tapi juga mungkin buat Mirsa sekali lagi yang pengen berbagi cerita ataupun ingin berbagi dari tweet pic yang mungkin tadi lagi nonton tiba-tiba menangkap sebuah gambar. Ya kan saya kan penasaran, Bu. Udah cukup di sini nggak penasaran. Bisa aja langsung nge-tweet di @latenights_ttv sekali lagi ya. Kalau gitu kita akan kembali setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Late Night Show. Lagi di Late Night Shows yang pastinya kita dari tadi belum kembali lagi di Late Night Show. Apaan? Kenapa begitu banget suaranya? Yang ceria dong, bro. Oh, enggak. Loh. Kita kembali lagi di Late Night Show. Antara suka atau dengan serem ya sekarang ya. Makin hari makin luar biasa ya. Cuman salah satu pengetahuan juga buat kita sebagai manusia juga harus lebih berhati-hati, tapi juga tidak boleh gampang percaya. Cuman bukan berarti harus ditakuti, karena kita cuma harus takut sama yang di atas yang menciptakan kita. Nah, silakan Tara mau bertanya apa? Enggak, mungkin dari Ade dulu. Mau tanya nih buat yang di sini juga, mungkin mau tanya buat Mas Arya sama Mbak Mijan. Kira-kira apa sih yang harus kita perbuat nih supaya kita nggak gampang kemasukan gitu? Itu kayaknya penting banget buat semua yang ada di sini, supaya nggak dikit-dikit kayak ada yang nempel lah, ada yang masukan. Kira-kira hal pertama yang harus kita lakukan supaya nggak seperti itu tuh bagaimana? Apa mindsetnya? Apa gimana? Apa doanya harus seperti apa gitu? Sudah betul mengimani dengan sepenuh hati bahwa kita adalah makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Jadi di saat kita mulai meyakini itu, terapkan dalam hati, tekadkan bahwa kita lebih tinggi derajatnya dibanding makhluk-makhluk yang lainnya. Jadi ketika keyakinan itu muncul terus dan terus, insya Allah aman. Setuju. Setujunya kaget gua. Keduanya dibuat Mbah Mijan, arwah-arwah yang sudah meninggal kembali ke Sang Pencipta. Ya. Mungkin ada arwah-arwah penasaran mungkin. Kalau arwah yang penasaran atau arwah yang gentayangan itu hanya sekedar sosok jin, sosok goib. Iya, jadi bukan roh utamanya. Walaupun dia bunuh diri misalnya, ya kan orang bunuh diri kan tidak mati yang wajar, tidak meninggal yang wajar. Tetap rohnya pokok kembali. Itulah yang harus kita asah, jaga dan harus kita. Dan kita selalu berdoa, insya Allah ntar meninggalnya husnul khotimah. Amin. Ya, tidak semua malam Jumat itu menyeramkan. Memang Buktinya, tidak.
Buaya sedang menunggu malam-malam menurut seperti saya malam ini ya. Jumat itu adalah sunnah Rasul. Jadi harus diimani bahwa semua itu penuh dengan ibadah ya. Karena ibadah itu kan harus dilakukan dengan tulus, ikhlas, dengan hati yang suci. Makanya kita nggak usah sedih-sedih, nggak usah takut-takut lagi, percaya ada Allah yang selalu melindungi kita dan Tuhan. Kalau gitu terima kasih untuk bintang tamu ya. Dan juga buat pemirsa yang ada di rumah, kalau ingin langsung menonton, kirimkan data diri Anda ke latenightshowttv@gmail.com ya. Anda akan langsung bisa menonton di sini. Nggak usah beli tiket. Iya. Paling beli cemilan aja. Saya Tara Budiman. Saya Ai Dewi. Sampai ketemu lagi di Late Night. What's the worst that I can say? Things are better if I stay. So long and good night. So long and good night. And carry on this way. Things are better if I stay. So long and good night. So long and good night. What's the worst that I can say? Things are better if I stay.